Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bella Melia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya di mata kuliah Pendidikan Agama dengan judul Problematika Kerukunan Antarumat Beragama dalam Masyarakat Multikultural Indonesia. Sebelumnya ini adalah sebuah makalah untuk tugas terstruktur saya. Baik, saya lanjutkan. Ya, kita masuk ke latar belakang dan fokus identifikasi masalah. Latar belakang, Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman agama yang hidup berdampingan. Keberagaman sering melahirkan solidaritas sosial, gotong royong, toleransi, perayaan bersama. Namun, perbedaan keyakinan dan pemahaman keagamaan juga menimbulkan jarak sosial. Konflik bernuansa agama masih terjadi, penolakan rumah ibadah, pembatasan aktivitas keagamaan, serta kekerasan. Era digital mempercepat penyebaran informasi provokatif. Kerukunan tidak hanya dipengaruhi faktor agama, tetapi juga sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Fokus di sini ada 5. Yang pertama, bentuk problematika kerukunan antarumat beragama, data empiris konflik dan pelanggaran kebebasan beragama, dinamika kehidupan masyarakat majemuk, analisis menggunakan teori konflik sosial, dan peran pendidikan agama dalam membangun toleransi. Oke, kita next. Di sini saya juga mencantumkan data empirisnya di makalah juga terdapat ini. Bisa dilihat di tahun 2018 sampai 2024 dengan lokasi, bentuk kasus, dan dampak utama. Saya ambil satu contoh di tahun 2021, lokasinya Yogyakarta. Bentuk kasusnya berupa intimidasi kelompok minoritas yang berdampak utama pembatasan kegiatan tempat beribadah. Oke, lanjut ada pendekatan penelitian. Di makalah kali ini, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus studinya menganalisis problematika kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat multikultural Indonesia. Sumber data ada studi literatur, data laporan konflik keagamaan, dan dokumentasi kasus dari berbagai daerah. Teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen, kajian laporan empiris, dan studi peristiwa konflik. Terakhir ada tujuan pendekatan, memahami pola konflik, faktor penyebab, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oke, next. Ada kajian teori. Teori konflik sosial. Saya menambahkan 3, yaitu dari pertama Karl Marx, di mana konflik muncul karena ketimpangan sosial dan ekonomi. Kelompok yang terpinggirkan mencari identitas kolektif termasuk agama sebagai alat perlawanan. Yang kedua, menurut Lewis Kozar, konflik tidak selalu negatif, dapat dapat memperkuat solidaritas internal kelompok. Namun, jika tidak dikelola, maka merusak tatanan sosial. Yang terakhir ada Max Weber. Agama membentuk tindakan sosial manusia, bisa menjadi sumber perdamaian, bisa menjadi legitimasi intoleransi jika dipahami secara sempit. Oke, kita lanjut. Ada di bagian hasil penelitian dan pembahasannya. Di sini hasil penelitian dinamika kehidupan umat beragama. Kehidupan umat beragama di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang. Di banyak daerah, masyarakat mampu hidup berdampingan secara damai melalui kerja bakti, solidaritas sosial, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan agama. Namun, perubahan zaman menghadirkan tantangan baru seperti masuknya paham keagamaan yang beragam, perkembangan media sosial, serta perubahan pola komunikasi masyarakat. Di wilayah perkotaan, konflik sering berkembang melalui media sosial. Sedangkan di pedesaan, konflik lebih banyak dipicu oleh isu lokal yang menyebar secara langsung di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor konflik keagamaan. Konflik keagamaan muncul akibat kombinasi berbagai faktor. Pembahasan agama yang sempit dapat menimbulkan sikap eksklusif dan intoleran terhadap kelompok lain. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan kepentingan politik sering memperkuat sentimen kelompok dan memperdalam polarisasi sosial. Perkembangan media sosial juga mempercepat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kurangnya pendidikan berbasis toleransi semakin memperbesar potensi konflik dalam masyarakat multikultural. Analisis teori konflik sosial. Menurut Karl Marx,
Konflik muncul karena ketimpangan sosial dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dalam kondisi tersebut, identitas agama dapat menjadi simbol perjuangan kelompok. Menurut Lewis Kozer, menyatakan bahwa konflik dapat memperkuat solidaritas internal, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak tatanan sosial. Terakhir ada Max Weber, menekankan bahwa agama mempengaruhi tindakan sosial manusia dan dapat menjadi sumber perdamaian maupun legitimasi intoleransi, tergantung pada cara penafsirannya. Terakhir ada peran pendidikan agama. Pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membangun sikap toleran dan humanis. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek ibadah, tetapi juga nilai empati, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Melalui pendidikan yang inklusif dan dialogis, generasi muda diharapkan mampu berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, serta mampu menyelesaikan perbedaan secara damai. Kesimpulan dan rekomendasi. Di kesimpulan, kerukunan antarumat beragama merupakan fondasi penting kehidupan berbangsa di Indonesia. Konflik keagamaan tidak hanya dipicu perbedaan keyakinan, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan media digital. Permasalahan bersifat struktural dan berulang. Pendidikan agama berperan strategis dalam membangun sikap toleran dan humanis. Rekomendasinya berupa: pertama, penguatan kebijakan dan penegakan hukum terkait kebebasan beragama. Kedua, pendidikan berbasis toleransi dan dialog lintas agama. Ketiga, peran aktif tokoh agama dalam menyebarkan pesan damai. Keempat, peningkatan literasi digital masyarakat. Dan yang kelima adalah penguatan forum kerjasama dan dialog antarumat beragama. Di sini juga saya mencantumkan daftar kepustakaan dalam membuat makalah dan PPT ini. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini presentasi pendidikan agama saya, dan saya akhiri. Selamat pagi.